Baik, Assalamualaikum, Nana. Tolong ditampilkan lagi mungkin itunya materinya Rahayu, karena sepertinya harus Bapak jelaskan itu. Ada beberapa yang mungkin agak sulit. Kamu silakan tanya ya kalau misalnya ada yang kurang paham. Ya, Rahayu nggak bisa japri itu ya, di Galih lagi di mana? Japri sini Dede. Adek sini, Dek. Baik, tampilan ke slide keempat apa kelima itu ditampilkan. Sudah lihat tadi itunya rekamannya tadi? Anak-anak rekamannya sebab kamu sudah lihat tadi Bapak kirim ke grup? Iya Pak, ada Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Iqbal kenapa tadi tercecer ya nilainya? Terus lanjutkan ya, sambil Rahayu menampilkan slide yang berikut. Jadi falakiyah atau astronomi Islam itu merupakan warisan berharga dari ulama terdahulu ya, dan merupakan salah satu bukti keunggulan peradaban Islam yang memberikan kontribusi sangat besar terhadap astronomi modern. Jadi astronomi itu sebenarnya falak ya, falakiyah ya kita ya, ilmu falak kita ya. Jadi berkembang pada saat itu. Falakiyah telah merentas ruang dan waktu sampai ke Nusantara seiring dengan penyebaran agama Islam. Banyak ulama ilmu falak Nusantara yang karya-karyanya dijadikan rujukan. Ilmu falak adalah ilmu yang mempelajari gerak benda-benda langit, termasuk posisinya pada suatu saat dan perakiraan posisi pada waktu mendatang. Jadi posisi pada waktu mendatang itu bisa sudah diprediksi ya oleh ilmu falak. Mana Rahayu tampilannya? Belum? Iya, Pak. Bentar, Pak. Berdasarkan definisi modern, ilmu falak digolongkan sebagai astronomi observasional. Jadi ilmu astronomi yang melalui pengamatan, ya, observasi itu pengamatan. Slide berapa, Pak? Slide kalau nggak salah keempat, Mbak, yang ilmu falak. Masih di atasnya lagi. Keempat nggak salah. Ya, benar. Berdasarkan definisi modern, ilmu falak digolongkan sebagai astronomi observasional, khususnya terkait dengan posisi dan peredaran matahari, bulan. Jadi itu terus ya kita yang jadikan ininya apa namanya topiknya itu. Jadi berdasarkan standar matahari, berdasarkan standar bulan, gimana dia geraknya, posisinya, gitu. Jadi sampai dengan apa namanya waktu-waktu terus gitu. Jadi kita bisa melihat. Lanjut ke slide kelima. Ilmu ini mengembangkan teknik pengamatan, artinya ini ilmu falak ya, mengembangkan teknik pengamatan atau ru'yat. Kalau pengamatan sebut ru'yat ya, dan teknik perhitungan atau hisab yang menjadi landasan awal sejarah perkembangan astronomi modern.
Ilmu falak merupakan warisan Islam yang sangat penting bagi astronomi. Lanjut. Slide ke-6, Mbak. Dilandasi kepentingan umat Islam untuk menentukan waktu ibadah dan arah kiblat, ilmu falak berkembang pesat dalam awal peradaban Islam. Kebutuhan untuk mengetahui awal Ramadan, 1 Syawal dan Zulhijjah untuk Dzulqurban ya Mbak, serta bulan-bulan lainnya, mendorong para ilmuwan Muslim mengembangkan ilmu hisab. Yang dimaksud dengan ilmu hisab yaitu ilmu tentang perhitungan peredaran bulan dan matahari dari pengalaman ru'yat jangka panjang. Pengetahuan tentang gerak semu harian matahari juga diperlukan untuk menentukan awal waktu-waktu sholat. Tadi sudah dikatakan juga sama Teguh itu ya di komentari. Perhitungan posisi benda-benda langit berkembang sejalan dengan perkembangan pengukuran arah kiblat dengan memanfaatkan trigonometri bola, yaitu perhitungan jarak sudut di bola untuk diaplikasikan di bola langit dan bola bumi. Perhitungan trigonometri bola sangat bermanfaat dalam penentuan arah kiblat. Siapa yang tahu tuh yang kemarin pelajaran kita mengenai bola langit? Ya kan? Yang garis ekliptika, garis horizon, kemudian juga garis semu matahari, garis langit. Rahayu, paham kan? Halo Rahayu? Malik? Ya Pak. Paham kan kemarin kita kenapa belajar trigonometri bola? Bola langit? Insya Allah paham Pak. Ya, yang seperti itu kita. Jadi dengan adanya kita pemahaman di mana letak bintang X ya kan, yang kemarin Bapak tanyakan itu di dalam UTS, ya kita juga sekarang bisa melihat posisi matahari arahnya di mana, baru kita bisa menentukan kita mau sholat, kiblat kita kemana, ya itu maksudnya. Ya. Selanjutnya, slide berikutnya, kita mempelajari mengenai hisab falakiyah. Hisab itu berasal dari bahasa Arab yang disebut dengan hasaba, artinya menghitung, mengira, dan membilang. Nah, tadi Bapak sudah mengatakan itu. Bagaimana dia melihat, sebenarnya menghitung, ya kan, kemudian bagaimana memperkirakan. Jadi hisab adalah perakiraan, hitungan, dan bilangan. Dalam kajian falakiyah, kata hisab mengandung arti sebagai ilmu hitung posisi bulan dan matahari, dilihat oleh pengamat yang berada di bumi. Dalam ajaran Islam, ilmu hisab adalah penting dalam kaitannya dengan ketentuan secara syar'i. Apa itu syar'i, Malik? Anak UHAMKA harus tahu nih. Siapa yang tahu? Syar'i itu apa? Dalam ajaran Islam, ilmu hisab adalah penting dalam kaitannya dengan ketentuan secara syar'i. Apa, Mas? Syar'i itu agama ya, Pak? Iya, agama syar'i, tapi kan ada yang namanya fikih, ada namanya syar'i. Ya. Syar'i itu yang ketetapan ya, yang ketentuan, nah, ya kan? Jadi harus ada seperti itu patokannya kita, tolak ukurnya. Nah, dalam masalah syar'i ini, ibadah kita juga harus mengacu kepada 4 nih. Itu nih. Nah, biasanya nanti pertanyaan Bapak tuh, dari 4 itu Bapak olah, ya. Kemudian Bapak tanyakan, dari keempatnya itu paling utama yang mana? Gitu loh. Nah, tolong nanti jawabannya tidak hanya yang ada dari slide ini. Jadi di luar itu kamu harus cari referensinya. Yang pertama, waktu sholat menggunakan posisi matahari sebagai acuan. Itu yang kemarin Bapak bilang. Tanggal berapa Bapak minta kemarin kalian untuk melihat, merujuk, merefer? Lupa ya tanggal berapa?
Lupa. 28 bukan? 28 benar, 28 Mei. Iya, 28. Iya, pukul berapa? Lupa kan? Papa share tiap saat tapi nggak pernah diperhatikan sih. Ya, 16, 18 Mas. Nanti mau arah kiblat lagi, rujukan kita tanggal berapa? 11. Tanggal berapa? Nggak jelas jawaban Anissa. Tanggal berapa? Bulan depan. Jawab tadi. Udah jawab kamu, Anissa. Tanggal berapa tadi? Lo kok lupa? Anissa. Ada yang tahu? Bulan depan. Udah juga Bapak kirim. Di sini juga di slide nomor berapa ada. Tanggal berapa? Tanggal Bulan depan, Mbak. 16, Pak. 16 Juli. Pukulnya 4.27 sore, ya. Jadi perhatikan itu. Ya. Nah, sayangnya 16 Juli itu kita udah UAS. Kalau enggak saya minta kepada kalian tugasnya itu, ya kan? Untuk menentukan arah kiblat di musola atau masjid terdekat dari rumah kamu. Gitu. Sayangnya 13 Juli udah UAS itu. Ini 16 Juli 3 hari kemudian saya. Yang kedua, penentuan arah kiblat dengan posisi bayangan matahari. Nah, penentuan awal bulan Hijriah dengan posisi bulan. Nah, kita pakai itu kan. Jadi ada pakai juga untuk sholat matahari. Untuk penentuan awal Hijriah kita mau lihat misalnya bulan baru Islam, ya kan, dengan posisi bulan. Mengetahui kapan terjadi gerhana dengan menghitung posisi keduanya tuh. Orang-orang Islam tuh udah duluan itu bagaimana gerhana. Paham kan? Oh ya, Bapak sambil ini menginvite dulu teman-teman di A ya, karena A tadi ada permintaan duluan ini. Bisa ya? Kamu ini dulu. Silakan kamu baca dulu yang file-file yang lain. Kamu kalau bisa di ini ditanyakan. Mana sih cara invite gimana ya? Nah, untuk macam-macam hisab kamu bisa baca ya, ada 11 yang Bapak jelaskan di situ. Kemudian slide berikutnya untuk melihat hisab awal bulan Hijriah itu ada berapa metode? Ada 6. Yang Bapak share tadi kepada kalian ada 3. Itu yang kontemporer itu. Ya. Untuk awal bulan Hijriah ada 6 perhitungan hisab. Hisab urfi, hisab istilahi, hisab takribi, hisab hakiki, hisab hakiki tahkiki, hisab kontemporer. Nah, dari 6 hisab itu, kan kalian sudah dibagi dalam kelompok ya oleh Bapak ya. Kalian milih nanti ya. Ya Teguh ya. Teguh. Kelompok yang kemarin Pak, yang film. Ya, yang film itu, ya. Kamu cari referensi yang disebut hisab urfi yang apa, yang mana? Gitu, dari 6. Ya. Kalau misalnya kelompok 5 ya pilih aja lah. Tapi kalau bisa yang hisab untuk presentasi, Pak. Ya, untuk presentasi. Gantian nanti, ya.
Kemudian untuk hisab kontemporer tolong dimasukkan yang mungkin yang 4 mungkin kalau misalnya hanya kelompok 5 kamu, yang 4 itu di delete. Kan ada 6. Nah, masing-masing hisab itu kalian jadikan tugas. Gitu. Siap ya? Itu nanti dijelasin Pak di PPT-in. Ya, di PPT-kan. Nah, kelompok-kelompoknya itu. Makanya dikirim dulu nanti presentasi di depan Bapak. Oh iya, baik Pak. Nah. Ya. Nah, itu selanjutnya slide nomor 10 itu ada contoh perhitungan yang terkait dengan ya kan? Itu kesepakatan dari masing-masing metode hisab. Rekap hasil perhitungan istima dan tinggi hilal. Ah, yang paling bagus menurut pendapat saudara dari semua metode itu yang mana, Mbak? Dari 1 sampai 19. Kemudian kita apa sih dari Mana yang paling bagus, Mbak? senyum dikit pakai hijau itu kan. Thank you. Semuanya punya kasih. Apa yang lagi dia? Dia langsung aja ke sini-nya. Ini maksudnya gimana, Pak? Gini. Ini ada 19 adalah ini hasil metode yang digunakan oleh para ahli dengan beberapa metode yang tadi ada 6 itu kan. Nah, dari 19 hasilnya itu yang paling ketelitiannya bagus yang mana? Untuk menghitung istima dan tinggi hilal. Ini menentukan awal ini. Awal bulan Syawal. Wah, Ramadan, maaf, awal Ramadan. Belum paham? Ayo. Kan ada 19 itu. Ayo juga baru lihat sistem kayak gini, Pak. Oke ya, nanti WA Bapak ya. Jadi yang paling bagus itu yang paling kecil nilainya. Paling bawah itu. Starry Night Profile. Ya. Minus 1 derajat 22 menit. Nah, nanti kau pelajari dulu. Nah, untuk Rikyatul Hilal ini pengamatan langsung ya. Di situ ada itu keterangannya. Untuk melihat hilal itu seperti bawah itu dia hampir sama dengan awan. Nah, tapi karena hilal itu bicara dengan bulan, maka dia harus ada sedikit kelihatan bulan. Ru'yat berasal dari bahasa Arab artinya rayara, yang artinya melihat. Hilal juga berasal dari bahasa Arab al-hilal, ahilal, yaitu bulan sabit dekat Persian yang pertama terlihat setelah terjadinya peristiwa konjungsi. Nah, konjungsi kemarin Bapak juga sudah share ke kalian, ya kan? Bagaimana satu garis antara Saturnus dan Jupiter. Sudah belum? Bapak kirim gambar-gambar segala macam. Sudah kan? Kamu lupa lagi ya. Konjungsi atau istima adalah bulan baru atau new moon, disebut juga bulan mati. Istima terjadi pada saat posisi bulan matahari berada pada jarak paling dekat. Secara astronomi, saat istima terjadi maka bujur ekliptik bulan sama dengan bujur ekliptik matahari dilihat dari pusat bumi. Pada waktu tertentu, peristiwa istima juga ditandai dengan terjadinya gerhana matahari, yaitu saat lintang ekliptik bulan berimpit atau mendekati lintang ekliptik matahari. Periode dari peristiwa konjungsi ke konjungsi berikutnya disebut bulan sinodis, yang lamanya rata-rata sekitar 29 hari, 12 jam, 44 menit, 2,8 detik. Nah, lawan dari bulan sinodis adalah bulan sideris, yaitu dengan matahari kita bicara. Nah, itu untuk melihat hilal, itu yang paling kecil, berapa derajatnya itu paling bagus. Ya. Yang terakhir, slide 13, itu alat-alat teleskop yang digunakan untuk melihat matahari dan bulan. Jadi kita tidak bisa hanya dengan mata biasa. Ini caranya, ya kan, setiap itu
Nah, ini yang kemarin Bapak minta bulan Mei dan bulan Juli ya untuk melihat arah kiblat. Karena posisi dari matahari itu persis berada di atas Ka'bah. Yaitu arah kiblat yang benar. Ah, itu, ya. Jadi tidak barat benar tapi dia tengah-tengah antara barat dengan utara. Nah, nanti saya share bagaimana cara perhitungannya. Ada ya dengan menggunakan perhitungan trigonometri bola. Nah, ini yang Bapak kemarin foto pada saat Bapak mau melihat arah kiblat di rumah. Nah, foto. Baik, kelas A sudah ada gabung nggak? Kelas A? Belum ya? Belum ada ya? Belum ada? Belum ada, Pak. Oke, masih anak B semua. Baik, itu saja. Yang lain kalian bisa pelajari. Antara slide 18, slide 19, 20, 21 itu software, Mas. Yang Bapak punya itu yang 20 baru. Yang beli belum. Ya, kalau kamu bisa install dari Google Play, lumayan deh. Bagaimana memperhatikan rasi bintang. Gitu. Ya. Baik, ya. Kamu ada pertanyaan tidak? Bapak akhiri karena Bapak mau gabung dengan A. Sedikit pertanyaan aja, Pak. Silakan siapa? Teguh mau nanya. Ya, selama ini kan kita ngelihat arah kiblat menggunakan matahari. Ya. Nah, sementara kan bumi itu terus bergeser, Pak. Betul. Itu ada nggak sih kalau misalkan kita menentukan kiblat itu dengan titik koordinat gitu, Pak? Karena kan bumi terus bergeser gitu, Betul. Pak. Koordinat jadi maksud koordinat bintang atau koordinat bumi? Tanya dulu. Koordinat Mekah ke kitanya, Pak. Oh, tetap mereka juga ya namanya koordinat tetap juga dalam bentuk detik atau menit itu akan berubah. Jadi kita berubah, Mekah berubah. Makanya kan kalau kita berpatokan kepada matahari dan bulan, kebetulan kalau kita kalendernya Hijriah berubah terus, Mas, sehingga lebarannya kita berubah. Kalau Masehi kan enggak. Jadi dengan adanya perhitungan yang nanti saya share ke kamu nanti bisa menentukan kapan awal arah kiblat dan awal kita mau sholat. Bisa. Itu maksudnya. Enggak masalah. Yang penting ada perhitungannya. Koordinatnya juga berubah, Mas. Jadi karena juga kita lempeng, kita juga bergerak-gerak, ya kan? Kemudian kita juga berotasi dan berevolusi, wajarlah koordinat bumi maksudnya. Kita juga berubah. Gitu, Mas Teguh. Ada pertanyaan tadi, Rahayu? Siapa? Silakan. Ya. Pak, saya mau bertanya terkait tugas yang ke-10, Pak. Tentang apa? Itu kan tugasnya melakukan praktikum instrumen perbintangan. Nah, ya kita sudah mulai longgar nih, bukan PSBB tapi PSBL. Kalau kapan-kapan ada waktu, kalau kita misalkan diizinkan kampus, kita ke Taman Ismail Marzuki. Cuma nggak boleh dari 5, ngumpul-ngumpulnya gimana? Kan yang mau aja dulu ya, 3-4 orang gitu. Nanti Bapak jemput kalian, kemudian kita ke Cikini gitu loh. Mau? Atau kita ketemu di sana, naik busway, silahkan. Kalau udah normal ya, Pak ya? Kalau udah normal, kita kan sekarang masih belum normal, masih longgar, masih PSBB. Berarti itu tuh tugasnya harus praktikum. Berarti kalau misalkan nggak ke sana berarti nggak dikerjain ya, Pak? Gimana kamu mau? Gimana? Nanti saya ubah aja nanti. Kan kemarin sudah juga menghitung mengenai posisi bintang. Sekarang kita mau lihat ya kan? Bagaimana kita mau lihat arah kiblat dan posisi kita itu pada lintang berapa, ya kan? Arahnya kemana, berapa derajat, itu aja nanti ya. Kalau ada waktu kita ke Taman Ismail Marzuki, ke Pak Cecep. Dia tuh nanti saya share deh, dia itu pakarnya di bidang falak ini, astronomi ini, apa pengertian mengenai hisab, ruqyah segala macam.
Ya, gitu pertanyaannya. Iya, Pak. Saya jawab seperti itu. Jadi kita tunda dulu. Nggak mungkin lah nanti Baik, saya menularkan penyakit ke Hesti kan. Iya. Iya, makasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Oke, teman-teman B, kalau tidak ada pertanyaan lagi, Bapak akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa off ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Selamat bergabung teman-teman kelas A. Bapak langsung aja dari B ke Anda, kalian. Kalian sudah selesai mata kuliah Pak Agung? Kori sudah selesai? Udah. Oke. Lanjut ya toh. Ada masalah mengenai nilai UTS, Kori? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Teman-teman yang lain mungkin karena di GB ternyata nilainya ada yang nggak keluar, padahal Bapak sudah kirim. Adirian Pangestu, apa kabarnya nih? Baik, Bapak. Sehat ya, sehat ya. Akhirnya minggu kemarin kamu pergi itu ya, nyari tempat ya. Bapak tunggu-tunggu itu. Sudah ini Adrian sudah lihat slide Bapak yang Bapak kirim? Halo Rian? Adirian? Iya, Pak. Sudah dibaca slide Bapak tadi malam Bapak kirim? Oh, sudah. Ya, ada pertanyaan ke Bapak. Ya, ini terkait dengan hisab itu kan kalau di bawah 2 derajat itu kan katanya belum dianggap muncul hilal. Itu 2 derajat itu istimewa ulama atau memang ketetapan dari pemerintah? Itu kan baru ketetapan dari pemerintah. Berarti kalau misalkan ada negara yang melakukan hisab lagi tapi hilalnya di bawah 2 derajat tapi dianggap sudah muncul hilal, berarti bisa saja terjadi. Bisa saja, Mas. Nah, tapi intinya gini loh, sebenarnya kalau secara secara perhitungan hisab yang dilakukan oleh Muhammadiyah, sepertinya kita merujuk itu ada beberapa metode yang sudah paling bagus itu saya lihat. Ya. Cuma karena kita itu inginnya lebih nyata, dibuktikan dengan ru'yat, jadi harusnya kita ngamati langsung gitu. Ya. Jadi sebenarnya perhitungan itu sudah bisa gitu, Mas. Karena kita kan udah pengalaman dari dulu-dulu itu dari data rukyat semua. Ya kan? Ya istilahnya proyek lah Mas itu, Mas, ya. Muhammadiyah udah bagus perhitungannya tuh, tepat banget itu kalau saya lihat. Ya kan? Berarti sebenarnya itu kayak pengamatan hilal lalu sidang isbat sebenarnya harusnya bisa dilakukan jauh-jauh hari sebelum Hamin 1 Lebaran atau puasa. Itu cuman gitu. Bang justifikasi aja, Mas. Kan kalau misalnya bukan Hamin 1 berarti kan belum masuk bulan awalnya gitu maksudnya. Ya dah. Jadi walaupun seminggu dilihatnya itu baru hisab, tapi ruqyatnya kan harus pada saat rencana besok bisa lihat hilal atau enggak gitu, Mas. Ya dah. Lebih menjustifikasi sebenarnya. Fitri, kamu pakai laptop nggak? Atau Kori yang pakai laptop? Tolong di screenshot deh. Iya Pak, belum masuk semua Pak. Nanti belum masuk semua. Oke. Siap, setuju. Terus mau ditampilkan apa enggak mengenai share screenshot-nya? Nggak usah ya, kan sudah bisa lihat di slide masing-masing ya. Gimana? Yang bawa laptop mau ditampilkan nggak? Karena kita hanya sebentar dulu, nanti kamu belajar lagi, nanti kita on lagi pada saat jam 12. Kori pakai laptop nggak? Pakai, Pak.
Ya tolong deh kemarin lagi saya masukkan dulu ininya, screenshotnya. Ya biar share screen. Share screen. Silakan. Biar nanti sambil jalan. Sebelumnya Ila dengar? Iya, Pak. Itu ada di slide terakhir itu surat An-Nisa ya, yang untuk pelajaran hari ini. Oke, makasih. Masih Kori. Surat An-Nisa, Mbak. Tolong ayatnya yang dicari itu. Iya, Pak, bentar. An-Nisa ayat 103 ya? Ya, ayat 103 benar. Bacakan, Mbak. An-Nisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faiza qadaytumus sholata fadzkurullahi qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Faizat ma'nantum fa'aqimus sholat. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauqut. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Terjemahannya. Maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Nah, kalau kamu Ila, Bapak bertanya, kalau kamu sholat, arah kiblatnya dan waktunya itu sudah ditentukan belum? Sudah, Pak. Oke, sudah. Sudah ada aturannya enggak? Arahnya kemana? Kemudian jam-jamnya jam berapa? Ada kan? Ada. Nah, itu kita pelajari di dalam ilmu falakiyah kita ini. Hisab dan ruqyat. Ya. Ini Ila, panggilannya Ilarianti atau Ilarianti? Yang benar yang mana nih? Dipanggilnya Ila aja, Pak. Oh, Ila. Tapi tulisannya benar Ilarianti ya? Di dalam absensi ya? Nyambung. Nyambung, oke, siap. Resti ada? Resti? Ada, Pak. Oke, ada Resti. Petri ada. Windy. Kori coba di-shoot semua dulu. Sudah ada berapa orang? Ya. Ini udah banyak nih. Adul sudah muncul. Adul, halo Adul. Tampilin muka. Iya, Pak. Hadir, Pak. Adul minggu lalu nggak kelihatan Bapak nih. Ada nggak? Apa kemana? Iya, sinyal lah, Pak. Oh, sinyalnya. Gangguan di rumah saya. Oke, yang penting kamu standby ya. Oke, nggak apa-apa. Bapak, iya, Pak. Bapak tulis hadir aja. Dewi. Resti ada, sudah. Dewi belum ada. Nur Ayuni. Dewi lagi connecting, Pak. Lagi connecting, oke. Kori sudah, oke. Kemudian Riri sudah ada, Riri, oke. Maaf, banyak yang belum di ACC sama Bapak. Oh, sorry, Bapak nggak lihat. Oh, ini juga belum.
Oke. Nggak diingatkan sih. Fitri bukannya udah kok tadi. Ini Mawar baru nih, Mawar baru gabung. Oke, joining. Anggi, ada Anggi? Ayanti ada? Ada, Pak. Ada Ayanti. Anggi belum ada ya. Anissa? Hadir, Pak. Hadir, oke. Riri Mutiara Sari? Hadir. Hadir. Dewi Lestari? Belum ada. Komalasari? Hadir, Pak. Oke, hadir. Alhamdulillah. Kemudian Nur Ayuni Destianillah. Hadir, Pak. Oke. Oh, ada semua nih. Anggi nih belum nih? Anggi belum. Nurani sudah, Windy sudah. Fitri, Pak. Fitri Siapa? hadir, Pak. Fitri udah duluan tadi kan. Oh, Dewi belum. Mana nih Dewi nih? Dewi dan Anggi ditunggu. Windy sudah. Windy, Pak. Sudah. Windy sudah. Bapak sudah catat. Baik, tadi pertanyaan bagus tuh dari Adi ya mengenai hisab, kemudian mengenai hilal segala macam. Nah, materi hari ini munculkan lagi, Kori. Ya kan? Tapi sudah di-screenshot dulu. Tolong yang lain wajahnya yang jelek-jelek tolong dimunculkan. Yang paling ganteng Bapak aja. Ya. Ya tolong di-screenshot, Kori ya. Sementara yang sudah hadir. Jangan malu-malu dulu, nah sebentar aja. Untuk laporan ke Pak Prodi. Screenshot. Mau di SS. Oke. Ayanti belum ada. Ayanti yang munculkan dulu. Fitri, Anissa. Ya, Anissa tolong. Ikut dulu. Baik, Komalasari tolong. Anissa Aulia dimunculkan. Nanti baru setelah itu baru. Ya, boleh. Komalasari. Anissa belum, Anissa, Pak. Anissa belum, Anissa ya. Di screenshot. Dah, muncul semua. Ya, Pak. Ya, sudah. Balik ke screen pelajaran kita. Tadi ada pertanyaan di kelas A ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Pak, tugas 10 itu kan kita praktek, Pak, gitu. Gimana gitu kan? Saya jawab aja. Ini masa PSBB kamu berani kita bersekian orang keluar gitu ke Taman Ismail Marzuki. Itu ada planetarium mau melihat alat-alat yang terkait dengan perbintangan. Ya nggak berani, Pak. Ya udah sekarang kita tunda aja sampai PSBB-nya longgar, ya kan? Karena udah new normal, katanya bilang ada new transisi segala macam. Ya toh? Gimana kita mau ke sana bareng-bareng? Gitu. Ya. Tapi nanti Bapak coba akan memberikan tugas yang sama, ya. Bagaimana cara menghitung arah kiblat, kemudian jam-jam kita mau sholat, gitu. Itu jawaban dari Bapak. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang ke-11 dan 12 sama, Mas. Yang terkait dengan ilmu falak, hisab, dan ruqyat. Siapa yang mau tanya dulu? Dari materi. Pak, maaf, Pak. Ya, silakan. Dewi katanya belum di ACC, Pak. Oh, Dewi jadi belum bisa masuk. Oh, ya di sininya nggak muncul Dewinya. Oh gitu Pak ya? Belum udah, Pak, nanti saya kabari Dewi. Iya, mungkin dilihat dari Zoom-nya kali mengenai kodenya. Ya ini sudah yang sudah Bapak udah ACC semua. Gitu.